Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 di sini ingin mempresentasikan tentang statistik deskriptif dan pengolahan data. Dosen pengampu kami yang kami hormati, Ibu Revani Novia Sidworo, Sarjana Pendidikan MM, dengan beranggotakan saya sendiri, Sararianti Huta Barat, dan rekan saya, Widya Tuti Eka Febriati. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka. Dari kumpulan data tersebut, statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Pengertian statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah koefisien informasi singkat yang merangkum kumpulan data tertentu yang dapat berupa representasi seluruh populasi atau sampel suatu populasi. Statistika deskriptif dipecah menjadi ukuran tendensi sentral dan ukuran variabilitas atau sebaran. Ya, jenis-jenis statistika deskripsi. Yang pertama, penyajian data. Kegiatan untuk menyampaikan data mentah hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Dalam distribusi frekuensi, banyak objek dikumpulkan dalam kelompok-kelompok berbentuk A minus B yang disebut kelas interval. Dalam kelas interval dimasukkan semua data mulai dari A sampai dengan B. Urutan kelas interval disusun mulai data terkecil terus ke bawah sampai nilai data terbesar. Yang kedua, piktogram atau grafik data. Gambar. Piktogram adalah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Ya, grafik. Lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya suatu statistik. Garis atau poligon untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Batang atau histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan berbentuk beberapa segi empat yang dituliskan pada sumber datar. Pada histogram adalah batas-batas kelas interval. Lalu yang keempat ada diagram lingkaran atau pie chart. Diagram adalah gambaran untuk memperhatikan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Oke, selanjutnya yang kedua itu dalam statistika deskriptif itu ada pemusapan data. Nah, pemusapan data yang pertama itu ada biasanya rata-rata didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok. Kemudian dibagi dengan individu pada kelompok dengan rumus M sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, yang kedua itu ada modus, nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Jadi itu ada median. Nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang ketiga itu dalam statistika deskriptif itu ada penyebaran data. Penyebaran data ini yang pertama itu ada range atau jangkauan. Salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai yang terendah, low score atau sampai skor nilai yang tertinggi, high best score. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Terus yang kedua itu ada hamparan atau jangkauan interkuartil. Nah, selisih antara persentil kuartil atas dan persentil kuartil bawah.
Dengan kata lain, kuartil pertama dikurangin kuartil ketiga. Nah, rumusnya itu H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, yang ketiga itu ada simpangan kuartil. Setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Simpangan kuartil sering disebut juga dengan nama jangkauan semi interkuartil, deviasi kuartil, atau rentang semi interkuartil. Nah, rumusnya itu QD setengah dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, yang keempat itu dari penyebaran data ini ada simpangan rata-rata, jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Rumusnya itu SR sigma n 1 sama I sama dengan 1 dikali jumlah XI dikurang X bar dibagi N. Nah, yang kelima itu ada simpangan baku. Simpangan baku ini adalah rata-rata jarak data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat varians. Nah, rumusnya itu SB akar dari simpangan rata-rata. Nah, yang terakhir ini ada varians atau ragam untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Nah, varians adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebar data yang ada di dalam sampel dan beberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Nah, rumusnya itu S2 sama dengan sigma X1, sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus pertama yang akan dijelaskan oleh Sarah. Ya, studi kasus pertama. Data di atas adalah hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. B. Tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. C. Distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. D. Distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik line. Lalu yang E. Distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Jawaban studi kasus 1. A. Langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan banyaknya data. 2. Menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan disebut J sama dengan X maksimal dikurang X minus sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60. 3. Menentukan banyaknya kelas disebut K. Banyaknya kelas dapat ditentukan dengan rumus Strauss. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log dikali 100 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2 lalu sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. 4. Menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval disebut I sama dengan jangkauan disebut R dibagi banyaknya kelas disebut K. Sama dengan 60 dibagi 7,6 sama dengan 7,89 dibulatkan menjadi 8. Lalu yang kelima, menentukan ujung bawah kelas pertama. Dipilih dari data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan. 6. Menentukan batas atas dari suatu kelas. Tepi atasnya sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan 37 ditambah 0,5 sama dengan 37,5. 7. Menentukan batas bawah dari suatu kelas. Tepi bawahnya sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Ya, selanjutnya yang jawaban B, tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Ya, di situ ada nilai itu kelasnya, ada frekuensinya. Lalu untuk grafik histogramnya, nilai ujian tengah semester yang paling tinggi ada di
70 sampai 77, yaitu 38. Lalu yang saya distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Ya, di situ ada kelas frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Distribusi frekuensi kumulatifnya yang paling tinggi ada di 86 sampai 93, berada di 100. Lalu selanjutnya, ya, D, distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Ya, di situ ada kelasnya, lalu frekuensinya kurang darinya itu, lalu frekuensi kumulatifnya kurang dari, lalu lebih dari, lalu frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang darinya yang paling terendah di 37,5, lalu yang paling tinggi di 93,5, berarti di 100. Lalu frekuensi kumulatif lebih darinya berada yang paling besar berada di 29,5, yaitu 100, lalu paling bawahnya di 85,5, berada di 0. Lalu F, distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Ya, di situ ada kelas frekuensi, lalu perhitungannya frekuensi 1 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 1. Lalu presentasinya menjadi 1%. Lalu kelasnya 38 sampai 45 dengan frekuensi 2, perhitungannya 2 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 2, lalu presentasinya 2%. Ya, yang ketiga 46 sampai 53 dengan frekuensi 6, lalu perhitungannya 6 dibagi 100 dibagi 100 sama dengan 6. Lalu presentasinya 6%. Nah, yang keempat ada 54 sampai 61 dengan frekuensi 8, lalu perhitungannya 8 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 8. Lalu presentasinya 8%. Nah, 62 sampai dengan 69 frekuensinya 30 dibagi 100 dikali 100, lalu presentasinya 30%. 70 sampai 77 dengan frekuensi 38 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 38%. 78 sampai dengan 85 frekuensinya 14, lalu 14 dibagi 100 dikali 100 sama dengan presentasinya 14%. Yang terakhir 86 sampai 93 dengan frekuensinya hanya 1 dibagi 100 dikali 100 sama dengan presentasinya 1%. Nah, di sampingnya ada distribusi frekuensi relatif. Yang paling tinggi berada di kelas nilai 70 sampai 77, berada di 35%. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Widias. Oke, yang studi kasus kedua itu ada nilai dan frekuensi. Nah, di sini 4 frekuensinya itu ada 6, 5 itu ada 10, yang nilai ke-6 itu ada frekuensinya ada 4, ke-7 itu ada 12, terus 8 itu ada 8. Nah, jumlah total frekuensinya itu ada 40. Nah, dari tabel frekuensi di atas, tentukan yang pertama itu ada rata-rata atau mean. Yang pertama sama dengan X bar sama dengan 1 dibagi hasil dari frekuensi semuanya itu ada 40 dikali 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah 64. Hasilnya 1/4 dikali 246 sama dengan 6,15 diberikan menjadi 6. Nah, yang kedua itu mencari nilai tengah atau median. Nah, nilai tengahnya itu berada di data ke-6 dan ke-7, yaitu sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya itu 6,5. Nah, modusnya itu nilai yang sering muncul itu yaitu angka 7. Yang keempat itu mencari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, kuartil pertama itu 1 dikali 40 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 41 dibagi 4.
sama dengan 10,25. Kuartil pertama ini berada di data ke-10 yaitu berada di data ke-10 yaitu 5. Nah, kuartil 2, 2 dikali 40 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 82 dibagi 4 sama dengan 20,5. Nah, kuartil kedua ini berada di data ke-20 yaitu 6. Nah, kuartil ketiga itu 3 dikali 40 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 123 dibagi 4 sama dengan 30,75. Kuartil ketiga ini berada di data ke-30 yaitu 7. Nah, yang kelima itu jangkauan X maksimal dikurang X minimal sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang keenam itu mencari jangkauan antar kuartil. Range antar kuartil sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, kuartil 3-nya ini tadi 7. Nah, kuartil kelimanya itu 5 sama dengan 2. Dan yang terakhir itu mencari simpangan kuartil. Sama dengan setengah dikali hasil dari kuartil 3 dikurang kuartil 1, yaitu sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Nah, yang tadi kasus ketiga ini, tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Dan yang udah diketahui itu ada X barnya 6, dan standar deviasinya itu 3,67. Jawabannya, jadi kita harus mencari hasil dari XI dikurang X bar. Nah, datanya ini XI-nya itu ada 2, 3, 6, 8, 11. Total datanya itu ada 30. Nah, habis itu kita mencari XI dikurang X bar. Nah, XI-nya itu 2 dikurang 6 sama dengan 6 min 4. Terus bawahnya juga 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Yang data ke-6-nya itu 6 dikurang 6 sama dengan 0, terus 8 dikurang 6 sama dengan 2, selanjutnya 11 dikurang 6 sama dengan 5. Setelah itu, kita mencari XI dikurang X bar pangkat 4. Nah, dari hasil XI kurang X bar ini dipangkatin 4, yaitu X min 4 pangkat 4 sama dengan 256. Terus yang kedua itu ada min 3 pangkat 4 sama dengan 81. 0 pangkat 4 sama dengan 0, 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Total dari hasil X1 dikurang X bar pangkat 4 itu adalah 978. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam rumus, yaitu alfa 4 sama dengan 1 per N total dari XI kurang X bar pangkat 4 dibagi standar deviasi pangkat 4. Sama dengan 1 per 5 dikali 978 dibagi 3,67 pangkat 4. Sama dengan 1 per 5 dikali 978 dibagi 181,41. Hasilnya itu 1,078. Nah, dari hasil dari alfa 4 ini karena 1,078, jadi jenis keruncingan kurvanya itu yaitu distribusi Platy-Curie karena lebih kecil dari 3. Dan di sini ada gambar grafiknya, gambar grafik dari distribusi Platy-Curie. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Sarah. Ya, sekian presentasi dari kelompok 22. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ketikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.